Selamat pagi saudara-saudari seiman. Mari kita berdoa sebelum kita mulai renungan pagi ini. Haleluya, haleluya, terpujilah namamu Tuhan Yesus, oh haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berikan kami kesempatan untuk mendengar dan bersama-sama belajar firman-Mu hari ini. Kami berdoa supaya firman-Mu yang disampaikan dapat memberkati jiwa-jiwa yang mendengar Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan sisa hari ini ke dalam tangan Engkau Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Renungan pagi hari ini diambil dari kitab Amsal tentang hati seorang percaya. Inti daripada kitab Amsal di Perjanjian Lama adalah tentang hikmat ilahi dan bagaimana kita seharusnya hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Raja Salomo, penulis kitab Amsal, dikenal sebagai raja yang sangat berhikmat, sangat bijaksana. Di 1 Raja pasal 3 ayat 9, dengan rendah hati, Raja Salomo tidak meminta Tuhan tentang kekuasaan, popularitas, maupun kekayaan yang berlebihan. 1 Raja pasal 3 ayat 9 berbunyi, "Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara, untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini?" Raja Salomo meminta hati yang faham menimbang perkara, supaya dia dapat membuat keputusan-keputusan dan menghakimi umatnya dengan adil. Itulah yang menjadikan dia raja yang luar biasa. Di Mazmur pasal 51 ayat 10 juga berkata, "Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh." Raja Daud pun, ayah dari Raja Salomo, meminta hati yang tahir. Dalam Alkitab bahasa Inggris, "Create me in a clean heart." Hati yang bersih, hati yang suci. Kalau kita perhatikan, hikmat ilahi selalu berpasangan dengan hati yang saleh. Hati yang terbuka dan mau menerima Yesus memampukan kita untuk menerima hikmat ilahi, hikmat dari Tuhan. Secara alkitabiah, hati mencakup emosi, keinginan, kasih sayang, dan inti keberadaan seseorang. Hati adalah sumber dari tindakan dan pikiran manusia. Hati adalah pusat kendali jiwa, pikiran, kemauan, dan kasih sayang seseorang. Di kitab Matius, Yesus mengatakan apa yang keluar dari mulut seseorang berasal dari hati. Di kitab yang sama, di Matius pasal 22 ayat 37, Yesus juga mengatakan untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Kata dengan segenap hatimu menekankan komitmen yang dalam dan sepenuh hati. Hati juga merupakan tempat bernaungnya iman, kepercayaan, dan pandangan dunia. Hati yang terbuka, hati yang bersih, hati yang tulus, hati yang mau berkorban, hati yang mau melayani, hati yang penuh kasih. Hati seperti itulah yang kita perlukan untuk menjalani hubungan yang dalam dan lebih intim dengan Tuhan. Hati seseorang sangat penting untuk menjalankan kehidupan dalam kebenaran. Hati dapat menuntun kita pada kebaikan atau kejahatan. Hati manusia dapat menuntun kita ke jalan kebenaran atau jalan kehancuran. Maka kita diingatkan di Amsal 4 ayat 23. "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Dalam ayat ini, kita diperintahkan untuk menjaga hati kita, menjaga, memelihara, dan melindunginya. Kenapa? Karena hati manusia juga berisiko tinggi dan rentan terhadap pikiran dan sikap yang berdosa.
Lalu bagaimana kita dapat memelihara hati kita agar tetap sejalan dengan kebenaran? Kita harus mengetahui dan mengakui kuasa firman Tuhan. Pengajaran kebenaran yang kita dapat dari firman Tuhan harus diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, supaya kita bisa hidup dengan benar, menjadi terang dan berkat bagi orang lain. Kita tahu bahwa obat tidak akan berguna jika kita tidak memakannya dan menaruhnya di dalam tubuh kita. Harta karun pun tidak akan berguna bila hanya ditanam dalam tanah. Kita harus mencari dan menggalinya untuk menikmati dan menjadi berguna bagi kita. Firman Tuhan juga sama. Kita harus terus membaca, terus mencari dan mengerti firman Tuhan yang memberi pengajaran-pengajaran tentang menjalani hidup yang benar. Begitu penting firman Tuhan bagi kita semua. Di Ibrani 4 ayat 12 dikatakan, sebab firman Allah hidup dan kuat, dan lebih tajam daripada pedang bermata dua pun manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Di Yeremia 17 berkata, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah lakunya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Hanya Tuhan yang tahu isi hati manusia. Tuhan yang dapat menyelidiki dan memberi balasan terhadap perbuatan kita yang selalu berasal dari hati kita. Di Lukas pasal 6 ayat 45 berbunyi, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Begitu juga di Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ini sangat benar. Mazmur di pasal 34 ayat 18 juga mengatakan, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Begitu di Amsal 3 ayat 5-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Kita harus percaya dan harus akui bahwa Tuhan Yesus yang dapat meluruskan jalan kita. Kita tidak bisa menganggap diri kita seperti orang yang paling pintar, paling benar. Manusia terbatas, kemampuan kita terbatas, tapi Tuhan tidak terbatas. Bagi orang-orang yang menjauh dari Tuhan karena sakit hati, kepahitan, atau jatuh dalam dosa, Tuhan juga berjanji di Yehezkiel pasal 11 ayat 19, Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Di Filipi 4
ayat 5-7 dikatakan, "Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus." Itulah janji-janji Tuhan yang indah kepada anak-anaknya yang percaya. Mari kita menjaga dan memelihara hati kita dengan baik. Selalu nyatakan isi hati kita kepada Tuhan dalam doa. Siapkan hati kita untuk menerima ajaran kebenaran firman Tuhan, menerima teguran dari firman Tuhan, dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari, hanya untuk kemuliaan namanya. Sekian renungan kita pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.